Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ausnia Puspitaningrum dari Prodi Pendidikan Teknik Buga 2019 dengan NIM 19511241041. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang sudah saya terjemahkan yang berjudul Produk Roti Fungsional Potensial sebagai Sistem Pengiriman untuk Prebiotik dan Probiotik Penambah Kesehatan. Nah, selanjutnya, apa sih itu probiotik? Prebiotik itu adalah senyawa natural dalam makanan yang tidak dapat dicerna dalam usus. Nah, ini tuh berfungsi sebagai suplemen untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme yang baik dalam sistem pencernaan. Sedangkan prebiotik sendiri itu adalah mikroorganisme yang hidup atau bakteri yang baik yang secara natural ada di dalam usus. Nah, fungsinya untuk secara keseluruhan itu untuk meningkatkan pencernaan dan juga meningkatkan sistem imun. Nah, beberapa manfaat kesehatan telah dikaitkan dengan probiotik dan prebiotik. Sebagian besar terlibat dalam pengaturan mikrobia di usus. Dalam kasus produk roti, penggabungan mereka telah dilihat untuk meningkatkan beberapa parameter seperti volume, tekstur, rasa, dan juga aroma. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat menjadi lebih sadar hubungan antara konsumsi makanan dan kesehatan personal. Nah, lalu ilmuwan dari makanan industri telah mengembangkan tidak hanya makanan yang bergizi, tetapi juga makanan yang memberikan manfaat kesehatan ekstra bagi konsumennya. Manfaat kesehatan ekstra bagi konsumennya ini itu dikenal sebagai makanan fungsional. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyajikan peran yang dimainkan dengan probiotik dan prebiotik dalam desain pengembangan produk roti fungsional. Nah, makanan fungsional ini ada 4 jenis utama. Yang pertama itu adalah produk yang diperkaya. Produk yang diperkaya itu adalah bahan makanan yang memiliki nutrisi tambahan dalam komposisinya. Lalu yang kedua ada produk yang diperkaya. Produk yang diperkaya ini dikembangkan dengan menambahkan komponen lain yang tidak ditemukan dalam sumber utama pada makanan tersebut. Nah, yang ketiga adalah produk yang diubah. Jadi, produk yang diubah ini adalah produk di mana ada komponen yang dihapus bahkan diganti dengan komponen lain yang lebih menguntungkan bagi kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu komoditas yang ditingkatkan. Komoditas yang ditingkatkan ini adalah di mana produk itu ditingkatkan komponennya itu secara alami. Nah, selanjutnya, karena produk roti ini itu adalah produk yang dipanggang, maka kita harus memperhatikan untuk kandungan gizinya agar tidak ada yang rusak. Nah, ketika memperhitungkan makanan yang dipanggang itu harus memperhatikan beberapa senyawa yang digunakan dalam produksi produk roti yang mereka itu berdampak pada fungsi potensial mereka. Nah, bahan-bahannya yang perlu diperhatikan itu, yang pertama itu adalah tepung, yang kedua itu adalah lemak, yang ketiga itu adalah garam, yang keempat itu adalah zat aditif seperti pengumusi, pengawet, dan yang terakhir adalah alat bantu seperti lipase, protase, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang properti fungsional alternatif tepung. Jadi tepung apa saja yang kita gunakan untuk membuat roti dengan probiotik dan prebiotik ini. Nah, beberapa tepung dari sumber alternatif telah dipelajari untuk menentukan potensi atau sifat prebiotik mereka. Yang pertama itu ada tepung yakon. Nah, ini telah menunjukkan sifat prebiotik yang tinggi. Yang kedua ada pisang kedel. Nah, tepung ini itu untuk peradangan usus pada kolitis model Murin karena kandungan pati yang resisten atau LS yang tinggi. Nah, sebagian besar dari penelitian ini dilakukan untuk pengembangan produk roti fungsional yang potensial dikembangkan dengan memasukkan probiotik dan prebiotik dan menunjukkan manfaat kesehatan yang ditingkatkan bagi konsumennya. Nah, berikut ini ada tabel tentang sifat umum yang diukur. Nah, sifat umum apa sih yang diukur? Itu ada kapasitas penyerapan water atau WAC, selanjutnya ada kapasitas penyerapan minyak, kapasitas berbusa, kapasitas emulsi, stabilisasi emulsi. Nah, pengetahuan tentang sifat ini itu membantu untuk memprediksi perilaku tepung dan adonan saat mengembangkan produk. Selanjutnya, produk roti probiotik fungsional potensial. Nah, desain produk roti fungsional potensial termasuk probiotik dalam formulasi mereka membutuhkan pendekatan yang berbeda karena dalam proses ini memerlukan suhu tinggi di saat proses pemanggangan tersebut.
Selanjutnya, sebagian besar mikroorganisme prebiotik akan dihilangkan melalui baking proses. Alternatif lain pada proses untuk memberikan manfaat bagi konsumennya adalah dengan teknologi shotdog. Shotdog didefinisikan sebagai campuran gandum atau tepung gandum hitam dan air yang difermentasi oleh bakteri asam laktat dengan ragi ataupun tanpa ragi. Selanjutnya, studi dalam produk roti prebiotik fungsional potensial. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengenai penggunaan teknologi adonan asam untuk pengembangan potensi makanan panggang probiotik fungsional. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan jumlah asam organik yang ada. Selanjutnya, hasil ini tuh menunjukkan bahwa konsumsi 100 gram per hari roti itu akan cukup untuk manfaat kesehatan bagi konsumen. Selain memberikan manfaat kesehatan, penelitian lain telah mengevaluasi potensi shotdog teknologi yang meningkatkan umur simpan produk. Nah, 3 spesies Lactobacillus yang berbeda digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengevaluasi produksi asam karsiolat anti jamur dalam shotdog gandum. Selanjutnya, kita akan bahas tentang mikroenkapsulasi probiotik. Dalam konteks artikel ini, mikroenkapsulasi probiotik adalah pendekatan lain untuk meningkatkan kelangsungan hidup sel dalam bahan makanan dan memberikan manfaat kesehatan dengan melindungi probiotik maupun prebiotik dari kondisi buruk seperti suhu tinggi, stres geser, dan transit lambung. Ini adalah beberapa mikroenkapsulasi. Ada 3. Yang pertama adalah peeling. Metode berdasarkan pembentukan tetesan ini seperti jarum. Jadi pembentukannya melalui seperti tetesan kecil. Umumnya energi ini diperlukan untuk mengurangi ukuran tetesan. Nah, yang kedua itu adalah penyemprotan. Prosesnya itu adalah cairan mengalir melalui udara atau cair yang menyebabkan meledak dan tetesannya itu menjadi halus. Nah, yang ketiga itu adalah emulsifikasi. Cairan ini yang mengandung bahan akan dienkapsulasi, dapat tersebar dalam cairan dan tidak dapat diubah untuk membentuk emulsi. Ini adalah produk roti probiotik. Probiotik didefinisikan sebagai bahan makanan yang tidak dapat dicerna secara esensial, mempengaruhi inang dan secara selektif merangsang pertumbuhan dan aktivitas satu atau lebih bakteria di usus besar sehingga meningkatkan kesehatan inang. Sebagian besar probiotik adalah polisakarida tanaman, menjadi inulin atau RS. RS tadi itu adalah pati resisten yang paling banyak dipelajari sejauh ini. Nah, RS sendiri itu mengacu pada bagian pati yang dapat menahan pencernaan oleh amilase pankreas manusia di usus kecil. Sumber RS yang paling penting ini adalah kacang-kacangan, biji-bijian sereal, dan tepung. Mengenai inulin sendiri, itu telah digunakan sebagai pemanis rendah kalori, lemak pengganti, dan tekstur kembali dengan meningkatkan viskositas. Selanjutnya itu ada studi dalam produk roti probiotik fungsional potensial. RS atau pati resisten ini dapat dibentuk selama proses pembuatan kue atau selama proses penyimpanan produk kue tersebut. Faktor-faktor untuk mempengaruhi pembentukan RS atau pati resisten tadi adalah dalam pembuatan roti menambahkan jumlah tepung atau slime yang berbeda, air, dan juga kue yang berbeda juga. Nah, penggunaan probiotik mencangkup lebih dari kue dan roti. Cookies yang diperkaya dengan fruktosakarida atau FOS dalam dasar penggantian gula 40, 60, dan 80% dievaluasi. Fokus utamanya itu adalah untuk aktivitas manis yang dimiliki oleh FOS sendiri dengan tujuan untuk menghindari persentase yang dapat diterima pada analisis sensasional untuk penggantian sukrosa. Selanjutnya ada produk simbiotik. Masa depan dalam pengembangan produk fungsional adalah kombinasi antara probiotik dan juga prebiotik, dengan gagasan bahwa dalam proporsi dan jumlah yang tepat, manfaat kesehatan konsumennya itu akan lebih meningkat jika hanya menggunakan salah satu saja, baik itu hanya probiotik saja maupun hanya prebiotik saja. Saat ini, simbiotik itu sedang dikembangkan sebagai produk makanan yang diformulasikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan perspektif. Produk roti fungsional potensial dapat digunakan sebagai sistem pengiriman prebiotik dan probiotik tanpa mengorbankan kualitas fisik atau penerimaan sensoral mereka. Konsumsi prebiotik, probiotik, dan simbiotik sangat terkait dengan kesehatan manusia. Mengembangkan produk roti fungsional akan memberikan alternatif peningkatan kesehatan manusia. Namun penting untuk dicatat bahwa produk-produk ini tidak boleh menggantikan pragmatikal. Penggunaan sumber tepung alternatif untuk pengembangan produk roti fungsional potensial tidak hanya memberikan rasa dan aroma yang berbeda, tetapi mereka juga dapat menarik bagi basis konsumen yang berbeda juga.
Baik, sekian presentasi dari jurnal yang sudah saya terjemahkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.